Bapak Ibu, sampun mangertos sing dipun dawuhake nggih. Saking akeh sampai bingung arep ditakok niki sing ndi, ngoten nggih. Nggih ngoten ta nggih? Nggih. Tapi tetep asal nyuwun pirsa tetep asal. Napa sampun jelas sanget niku wau? Sampun saking jelasnya malah gak takon. Tapi tetep dibuka pertanyaan. Pertanyaan sepisan, season pisan cara keren ngoten. Termin pertama niku 2 pertanyaan. Sinten sing badhe nyuwun pirsa nek saged saking kakung setunggal, saking Kyai Setri setunggal. Sing kakung riyin, monggo. Pak Parisada nggih asal. Pun suwi-suwi. Monggo Pak. Duh. Oke, monggo Pak Pon. Ya mungkin dalam ulasan dari Bapak tadi memang semua itu jelas. Cuman yang ini yang saya tanyakan di masa tua, soalnya kan di sini masyarakat awam juga kan. Nah, apa yang bisa kita keinginan kita untuk menuju ke Dharma, tapi apa penjelasan kita supaya kesadaran orang sebagai orang tua itu lebih maju lagi atau lebih semangat lagi untuk menuju ke pura. Maksudnya gini, penjelasan dalam artian untuk kesadaran kita mengerti apa tujuan kita, suatu anjang sana atau ke pura. Dalam hal ini di sini kita kesadarannya cuma penjelasan tapi belum bisa mengena gitu maksudnya. Belum sampai mengena untuk gimana istilahnya terenyuh sampai ke hati gitu loh maksudnya. Mungkin itu yang saya minta, mungkin kita harus bagaimana gitu maksudnya. Oh ngeten. Cara tembung ritese apa sangune wong urip khususnya wong tua untuk kemantapan kita untuk menghadap Tuhan nantinya. Ngoten ta nggih? Iya. Ngoten ta. Satu saking kartu, saking putri monggo. Ibu-ibu saking terima mengguyang gitu, guyang gitu. Pak Bu, sampun ditakoni nggih. Ditakoni ping 5 sumpan sampun ditakoni panggan guyang-guyung tok. Sementara setunggal kan nggih, setunggal mawon nggih. Ibu-ibu tasih kula paringi PR siji takon sapa. Kok mboten takon regane napa Bu nggih. Nggih siji mawon takone. Saking pundi kau sing ajeng dipun dawaken oleh ngapusi bojone. Sama nurus niku kudune. Ngoten. Termasuk kaya mboten lho. Kaya diapusi oleh ora ngoten lho nggih. Takokno. Nggih. Ngapusi bojo kok mangsal nggih? Asal toh? Dari penjelasan di depan asal nggih? Asal. Lah ibu-ibu gak protes ya. Berarti wong lanang ngapusi berarti karo Pak Putu ya oleh. Kono ora takon. Kira-kira takon mboten jenengan. Kumpul. Pun monggo Pak Putu. Oke, semua Pak siapa tadi? Pak Ponidi. Pak Ponidi, oke. Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Artinya tindakan langkah-langkah perbuatan itu ya, nggih Pak nggih. Ya jadi kenyataan real. Jadi di awal sudah dikatakan dalam hidup ini nggih Pak nggih. Kita sering banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, nggih napa mboten? Sering kita dihadapkan. Ketika kita berjalan, katakan di supermarket ini, kita antri di supermarket mau membayar, ini ilustrasi dulu biar Bapak punya gambaran. Kita baris antri, kebetulan kita paling terakhir, ada 4 orang yang antri, kita berdiri paling terakhir. Ini sudah tidak ada orang. Di depan itu mau membayar. Ternyata waktu dia ngeluarin dompet, uangnya itu jatuh 100.000. Dia tidak tahu. Belakang kita tidak ada orang. Loh kita itu sebenarnya masih pengen ada kebutuhan beli susu ini kurang, tapi duit ada sentek. Duit 100.000 nek tak ambil, aku iso tuku susu ya. Tidak ada yang tahu kok. Inilah pentingnya kecerdasan.
Ya, ini pilihan. Bapak mau ngambil uang ini untuk beli susu anak bapak, atau bapak ambil uang 100.000 ini bapak kasihkan, Bu, uangnya jatuh. Itu pilihan. Kita akan dapat mengetahui hal itu ketika kita memiliki kecerdasan atau pengetahuan akan hukum karma pala. Artinya apa? Ayo kita terus belajar. Ayo kita terus belajar, Pak. Belajar dari mana? Sekolah yang sesungguhnya adalah alam semesta ini. Ya, karena apa? Alam semesta ini berjalan berdasarkan hukum rete, hukum Tuhan. Berarti itu adalah kebenaran mutlak. Hukum rete. Bapak harus belajar dari sana. Belajar tentang ketulusan hati, ikhlas dan tanggung jawab dari mana? Dari seekor babon. Bapak ngerti babon? Babon masa nggak ngerti? Ibunya ayam itu ya, ibunya ayam itu kan babon namanya, babon Ketika babon itu masih ngendok, masih ngencer telur, jagonya ngetut apa enggak? Ngetut. Kemana babonnya ditutno mek jago Pak Oh ditutno. Tapi begitu telurnya netes, jagonya ngetut enggak? Itu kan kurang ajar. Tapi babonnya anaknya ditinggal nopo boten? Itu pelajaran tentang tulus, ikhlas dan tanggung jawab. Belajar dari sana yuk. Dengan mengetahui hal itu, sesulit apapun kita sebagai orang tua, kita akan tetap tulus, ikhlas menjalankan kewajiban itu. Karmane wadi karaste mapale sukada cana makar mapalah itu mati sagus di makarmani. Pegawai kita 2 sloka 47. Bekerjalah kita karena menjalankan kewajiban, karena tugas kita itu bukan kita mengharapkan pahala kita baru bekerja. Ayo bertanggung jawab, artinya nih Pak, memiliki kecerdasan. Bapak belajar terus. Norana mitra maklui hane waruguno margur, tidak ada yang lebih mulia bersahabat dengan ilmu pengetahuan. Salah satu pertama, Bapak harus memiliki pengetahuan. Bukan Bapak harus sarjana, tidak. Bapak harus mengerti tentang hakikat makanya belajarlah Weda. Apa itu belajar Weda? Dengan belajar Weda kita akan tahu dengan apa itu Widya itu weruh, tahu tentang kewajiban, tahu tentang dharma, tahu tentang tugas. Tugasku sebagai orang tua apa? Mendidik anak. Kita menjadi orang tua biar ditiru oleh anak. Kita tidak cukup dengan bicara, menengo jo rokokan, bapak itu dulu rokokan, gak nyambung. Tangiyo jam 6 sembahyang pratah samdia, bapaknya tangi jam 8. Bapaknya harus menjadi contoh. Yadian acara tisresta tata dewi tarujana saya pramanan guru tilokastan anuar tante. Pegawai kita 3 slogan 21. Apapun yang engkau ajarkan, teladan apapun yang engkau sampaikan, lokastan itu dunia apa akan mengikuti. Tapi nek awak dewa hanya ngomong tok mesti sampai mulu lambene gak ono sing ngetutno, Pak. Harus dilakui dengan tingkah laku, perbuatan. Ingat, weruh, tugas kita lahir itu kita pahami untuk apa, Pak? Tugas kita lahir Punarbawa. Nanti tunggu YouTube saya dengan tentang Punarbawa. Salah satu tugas Punarbawa kita lain memperbaiki kualitas hidup kita supaya kita nanti bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di alam sana. Bagaimana memperbaiki kualitas hidup? Dengan berjalan dharma. Tadi sudah saya kasih tahu. Dharma kebenaran. Sumber kebenaran tadi ada 5. Suti seperti sila acara atmanastuti, itu sumber kebenaran. Atmanastuti, Pak. Perbuatan Bapak selama itu apapun tidak membuat orang lain sakit hati, tidak membuat orang lain sedih, tidak membuat orang lain marah, itu sudah benar. Nggak usah susah-susah, Pak Wes.
benar, itu sudah paling gampang, itulah lakukan, itu yang akan. Nah kemudian yang kedua, dalam agama Hindu itu kita tidak saja berbuat baik itu hanya Bapak Ibu ke pura, di pura terus. Pagi jam 6 tak delok nang pura, jam 7 tak delok cek nang pura, lo jam 9 lo cek nang pura, Mau main pura berarti. lo jam 12 cek nang pura. Lah apa? Anaknya nyambut gawe kapan? Jadi kita harus ngerti dengan weruh kewajiban. Nggih, Pak, nggih. Sembahyang pagi jangan lupa jam berapa? 03450600 disebut dengan Pratah Sambya. Itu namanya Brahma Mahurti. Kita memuja Brahma di pagi hari. Kenapa? Agar kita mampu menciptakan, Brahma kan sebagai pencipta, agar kita mampu menciptakan sesuatu yang baik yang akan kita gunakan untuk bekal kita dalam 12 jam ke depan ini. Nggak usah untuk besok, nggak usah untuk tahun depan, untuk 12 jam nanti ini, dari jam 6 sampai jam 6 lagi, 24 jam. Mohon kepada Brahma, bagi pencipta, sembahyang pagi nih kok jangan lupa, mohon. Kemudian sembahyang siang Surya Madyanika jam 12, memohon kepada Wisnu agar apa? Kita mampu memelihara apa yang kita ciptakan tadi. Sekarang kan banyak yang menciptakan tok nggak ono sing melihara, nggak ono sing ngopeni. Mau sampai di omai hantu jadi nanti sama si desa itu bilang kan begitu. Kurang kembali jadi rumah hantu loh. Kemeruh kan itu. Nah oleh karena ayo kita pelihara, sesuatu yang kita ciptakan tadi, mohon pada Wisnu kita mampu memelihara, Pak. Pada saat sukses yang hari ayo eling, pada saat gagal ayo juga eling. Kemudian sore hari, sayang sambil namanya sembahyang sore hari jam 18 sampai jam 20. Memohon kepada Siwa agar apa? Agar kita mampu mengalahkan segala godaan dan rintangan. Bukan untuk menghancurkan, mesti Siwa dibilang sebagai pelebur. Maksudnya apa? Kita mohon dalam Bapak Ibu berkarma mesti banyak godaan rintangan nih. Bu tukang kredit teko nawakno kek, Pak, iki murah iki DP-ne, cicilannya murah. Itu kan godaan. Padahal panennya gagal, ngeluh nyicil nanti. Godaan yang lain banyak. Ayo kita mohon kepada Siwa agar kita mampu mengalahkan, menghilangkan, melenyapkan segala godaan itu. Kita tetap tinggal di jalan Dharma. Iku weruh. Weda. Kemudian apa namanya? Eling. Selalu ingat sampai sayang Widi. Kita biasanya kalau berhasil itu suka lupa, Coba kalau berhasil, berhasil bro, makan yuk. Kan ngono ya. Bukan berhasil ayo nang pura yuk. Jarang kan. Tapi di sini rasanya nggak ono yang gitu ya. Kalau gagal toh baru ingat mbek sayang Widi, wes iso bengi sore nyebut yang Widi nek wis gagal. Iku jenenge nggak eling, ayo eling. Tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca mai arpita manu budir mam ewaisiasi asam saya Bhagavad Gita 8 sloka 7. Kapanpun dan dimanapun berjuanglah kamu untuk mengingatku. Saya Widi ngomong mengingatku loh, bukan memberikan babi guling, bukan memberikan open dak. Ingat sayang Widi tok, suruh ingat. Mam anu semaran yudiasca tuh berjuanglah kamu. Dengan demikian aku akan sampai kepadaku, Pak. Saya Widi bilang begitu. Ingat, gimana supaya Bapak Ibu ingat Bapak untuk menjadi bekal. Ayo awali kegiatan kita dengan doa, Nah, wes. Kira-kira nek maling niku berdoa napa mboten? Malingnya pintar. Malingnya budiman berarti. Setiap kegiatan diawali dengan doa pasti kegiatan yang baik. Karena kita apa? Mengajak Sang Hyang Widi. Dengan berdoa itu apa yang kita lakukan akan berhasil, Pak. Dalam Rek Weda mengatakan Riko Aksaro para menyuman Yasmin Dewa Adi Wismu Diseduh. Dimanapun doa mantra diucapkan, dimanapun aksara-aksara cuci dilantungkan, Sang Hyang Widi akan hadir dan memberikan warunugraha pada pengucapnya.
Dalam Rig Weda mengatakan demikian dengan tegas. Dalam Begawan kita juga mengatakan Ananias cinta yang tomam ye janah paripasate tesam nitya biuk samam yoga kesema wahamiyaham. Begawan kita 9 sloka 22. Siapapun yang memusatkan pikiran Ananias tanpa memikirkan yang lain, Ananias itu yang lain, cinta yang tomam ye janah paripasate, akan aku berikan apa yang tidak ia miliki, no? Dan akan aku lindungi segala milikmu. Kenten sayang widilan. Bukan ngomong siapapun yang mempersembahkan babi guling nanti akan aku berikan apa yang ia minta, boten. Oke, memikirkan, ayo awali kegiatan kita dengan doa. Oke, ayo Pak D, saya nggak tahu doanya. Sang Widi lo maha tahu, oke? Bapak Ibu dengan bahasa Jawa Sang Widi ngerti, oke? Malah Bapak Ibu meneng ya lo Sang Widi ngerti. Kadang awak dewe yang nggak ngerti. Kadang awak dewe kita sendiri yang tidak tahu apa yang kita butuhkan, ge. Padahal cuma 7 yang kita butuhkan yang sering diucapkan. Bingung ya? Betul kok jelas malah bingung. Saking akeh bingung, kok akeh malah bingung. Ibu lan bapak, jatosipun panjenengan pun muwertos nek ditakokne ngoten mau. Lek pun niku asine ya dong. Karepe kanca-kancane kula ben luwe. Tapi sampun dong nggih. Niki wau pun muanya 30 menit. Janjine wau jan namung sak jam. Niki kira-kira dibongkasi napa terus? Masih. Mungkin nek diterusne sing cilik-cilik malah bontot nggih. Malah gendong muli ngoten lho. Ya nek sing betul-betul anak santai ae terus ae. Sing betul putrane mungkin malah nyerot gendong, nyerot melorot. Ibu dan bapak, ibu wau sias nyuwun pesen mboten ibu-ibu. Mboten nggih? Pas pun trimo nggih. Matur nuwun panjenengan dadi napa niku titahe Gusti sing paling trimo. Diparingi matur nuwun ora diparingi diteni ibu nggih. Dawe Pak Putu wau sing sering teng pura tapi ora turu pura. Ngoten nggih. Maksudnya niku nek teng pura niku kan secara napa nggih? Secara diri mawon. Boten pinter-pinter asal goblok-goblokan. Yang pura kuwi penting, tapi boten terus teng pura. Dadi sing darane pura napa masjid, napa pura, napa gereja niku darane rumah Tuhan. Dadi nek nuwun niku nang omahe Tuhan, nderek itu rumah Tuhane pundi? Teng pura iki nek wayah nuwun teng pura. Intine saking jauh Pak Gede wau. Wong ki nek manembah aja pas lagi susah. Yang widi bergada nopo-nopo yang pura yang akhirnya karena yang itu jangan dikai soro terus. Ben rajin yang pura terus. Apike ya napa? Dawuh Pak Putu wau. Pas seneng nyang pura, pas sedih nyang pura. Dadi jenengan kapan dikai rezeki? Wong lho tak kei rezeki kok suwuk sembayange sedep. Akhirnya jenengan dikai kebahagiaan terus, dikai rezeki terus. Tapi nek sembayang mek eling pas susah. Ya witi akhirnya iki semester jope nek lagi susah, akhirnya dikai susah. Ben rajin sembayang. Antun pilih putih jenengan. Pilih putih. Loh, milih ya kok pilih kowe. Mau dikon pilih maksudmu. Itu bisa disaut tuh betul. Milih sing putih. Pasen niku eling ya witi. Pun mikir susah. Seneng mawon. Terus nek tujuan teng agama Hindu niku moksatan jagadita ya caiti dharma. Ora moksane sing bar mati terus seneng kuale. Nek di dunya ae ora tau seneng kok nek kono seneng kaya mungkin.
Aku ndek donya susah gak apa-apa sing penting ndek kono sok bahagia. Mbel gedes niku. Nek ndek donya niku seneng, ning kono mesti seneng. Piye carane? Ya cerita karane dilakoni. Ngoten nggih. Dok nggih. Nggih nek mboten dok tengen kula beto gula kalih kopi kula dongaken nggih. Sementara berdatang nggih Pak. Ya silakan udah ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, nek mboten enten sing preso kita kok kasih mawon. Mengke sanes wekdal Pak Budi kesane tidak mriki malih. Penjan request kesane napa? Materi napa ngoten lho. Mengke saged kepanggih malih kita bahas sesarengan. Mungkin nek terus ilmu niku kan terbatasane Pak. Ibaratnya awake dhewe niku cingkir. Nek desain itu tergojo kan akhirnya bak terus kok. Nah, mboten saged napa digrukur mawon sakniki ada cingkir. Ya sak cingkir bak niku kudune leren. Nek diterus nih kok ditakoni yo gak iso jawab sebab amber. Makane ibu-ibu ditakoni pas. Sebab amber. Monggo sampe kita pokasi. Mbok pilih anggen kula ngamal panjenengan. Mulai Purwowadya Wasana kekirangan tutur omongan kula enten ingkang boten tersepaken penggali penjan sami kawula manungsa semanten nuwun dhisik pangapunten. Kula cekap semanten matur nuwun saking Pak Putu ingkang sampun paringi paparan sarta serepan. Serepan itu ilmu nggih kangge kita kangge nambah tambahi urip niki supaya urip niku cara bahasane keren bermanfaat lho apa iki sampai merongos enten gunanipun kangge napa kemajuan. Nek carane Pak Putu wae basa rada angel awake dhewe niku wong tuwek iso sing nek ngarep ing ngarsa sun tulodo ing madya bangun karsa lupuri handayani. Maksudnya ngoten niku. Awake iso dadi contoh, iso dadi penyemangat, terus kene dhewe iso modali. Ngono lho. Dadi nek anak niku nek dongoki tok ya dikai contoh. Nggih, ya diwarai, ya disemangati. Pak kok pengen gawe ngene kayak modal. Aja mau ngomong ngoten nggih. Muga-muga wong Indo sugih kabeh. Astum. Muga sinten Om Santi Santi Santi.